Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepung deui sareng abdi simkuring wasta pun Zaki. Dinten ayeuna simkuring bade ngaulang tentang kalimah wawaran jeung kalimah pananya. Nah, apa itu kalimah wawaran dan kalimah pananya? Kita simak ya. Kita simak. Share dulu Bapak akan share dulu materinya. Sudah terlihat semua di kalimah wawaran dan kalimah pananya. Kalimah wawaran adalah kalimah yang berfungsi untuk menerangkan atau memberi tahu kepada lawan bicara. Salah satu ciri mendasar kalimah wawaran selalu diakhiri oleh tanda titik. Berikut contoh kalimat wawaran dalam bahasa Sunda. Oke, yang pertama, kamari kuring diajar maca wawaran di sekolah. Kedua, tadi peuting di hareupeun imah kuring aya mobil tabrakan. Tilu, mangkukna Mang Kasim ngalacau di kebun Pak Haji Ilyas. Nah, ini merupakan contoh dari kalimat wawaran yang mempunyai ciri atau tanda di akhir kata itu ada titiknya. Bapak sekali lagi menjelaskan kalimah wawaran adalah kalimah yang berfungsi untuk menerangkan atau memberikan informasi ke lawan bicara. Memberikan informasi ke lawan bicara. Oke, lanjut ya. Kalimah wawaran juga bisa ditulis sepepek mungkin. Seperti tatang teh urang Cijulang, manehna aya di Banjasari, isukan kuring rek kakawali. Bu Eis ngawulang di SMPN 2 Banjar. Nah, ini juga bisa ditulis sependek mungkin kalimat wawarannya. Oke. Adapun kalimah pananya adalah kalimat yang digunakan untuk bertanya kepada lawan bicara. Kalau tadi memberikan informasi, kalau ini untuk bertanya kepada lawan bicara. Salah satu ciri mendasar pada kalimat pananya yaitu selalu diakhiri oleh tanda tanya. Namanya juga kalimat penanya, jadi diakhiri oleh tanda tanya. Tapi kalau tadi kalimat wawaran diakhiri oleh tanda titik. Kalimat pananya umumnya selalu diawali oleh kecap pananya atau kata tanya. Berikut diantaranya ada naon, naon itu apa, saha, saha itu siapa, mana, mana itu di mana, iraha, iraha itu kapan, kunaon, kunaon itu mengapa, naha, mengapa juga, kumaha, bagaimana, sabaraha, berapa. Nah, ini merupakan kecapanannya atau kata tanya. Jadi kalau sudah tahu ya, jadi kalau misalkan ada kata tanya di awal, berarti itu sudah pasti kecapanannya atau kalimat kata tanya. Oke, lanjut. Selain menggunakan kecap pananya seperti di atas, ada beberapa cara lain untuk membuat kalimah pananya. Di antaranya, 1. Menggunakan nahanya atau yang artinya betulkah ya. Di awal kalimah wawaran contoh. Nah, jadi menggunakan kata nahanya di awal kalimah wawaran. 1. Nih contohnya nih. Kang Yayan urang Cijulang, itu misalkan kalimat wawaran. Tapi kalau menjadikan kalimat pananya tambah nahnya Kang Yayan urang Cijulang. Nah, seperti itu ya. Nahnya Kang Yayan urang Cijulang. Intonasi dan juga ada kata tambahan nahnya di awal. Jadi kalimat wawaran juga bisa digunakan sebagai kalimat pananya jikalau ditambahkan ada nahnya. Kalau Bapak mau garis bawahi dulu ya. Oke. Apa pakai papan virtual dulu?
Nah, jadi di awalnya pakai nahanya. Nahanya. Nah, kalau ini kalimat wawaran ya, kalimat wawaran. Wawaran. Nah, kalau wawaran itu pasti di akhirnya ada titik. Kalau penanya itu ada kata tanya di akhir. Kata tanya di akhir ya. Kata tanya di akhir ya. Atau ada tambahan kata di awal nahanya. Atau ada kalimat pananya. Oke, lanjut. Mengubah intonasi kalimat wawaran menjadi intonasi kalimat pananya. Contoh, manehna murid SMP. Ya, manehna murid SMP. Nah, kalau misalkan diubah jadi intonasi kalimat pananya, jadi bagaimana? Manehna teh murid SMP. Nah, kalau misalkan dirubah menjadi intonasi kalimat pananya. Manehna murid SMP. Nah, itu misalkan kalau dirubah jadi kalimat pananya. Jadi dari intonasi juga berpengaruh ya apakah itu kalimat wawaran atau kalimat pananya. Yang ketiga, mengubah susunan kalimat wawaran. Contoh, manehna teh anak polisi, manehna teh anak polisi. Nah, ini merupakan berita bahwa si dia itu merupakan anak polisi, anak polisi. Nah, coba dijadikan kalimat pananya. Anak polisi manehna teh. Nah, seperti itu ya. Anak polisi manehna teh, anak polisi lain. Nah, kan seperti itu ya. Nah, itu merupakan kalimat pananya. Istilah simpelnya pasti kalau misalkan dalam tulisan tuh pasti ada apa namanya? Ada tanda tanya di akhir. Ini sudah pasti ini kalimat pananya ya. Pananya. Ini sudah pasti nih. Sudah pasti kalau dia ada tanda tanya di akhir itu sudah pasti kalimat pananya. Kalau diakhiri dengan titik berarti kalimat wawaran. Oke. Lanjut ya. Nomor 4. Menambah kata lain atau sanes untuk ragam hormat di akhir kalimat wawaran. Nah, kalau misalkan kalian berbicara kepada guru, kepada orang yang lebih tua kalian, kan itu kan harus hormat ya, harus santun, harus sopan. Nah, bagaimana cara bertanyanya? Nah, kalau ini kalimat wawaran, urang teh kedah tumut ka guru. Nah, ini memberikan informasi kepada teman-teman, kita harus hormat kepada guru. Nah, kalau dijadikan pertanyaan, jadinya gini, urang teh kedah tumut ka guru sanes. Nah, itu menjadikan kalimat pananya ya. Sorry, ini tipe ya. Tipe D harusnya teh ya. Ini teh. Teh. Ya. Urang teh kedah tumut ka guru sanes. Nah, seperti itu. Ini jadi kalimat pananya. Yang kelima, menambahkan kata lain atau sanes untuk ragam hormat di awal kalimat wawaran. Maneh mah moal milu ka Cigugur. Nah, ini merupakan maneh mah moal milu ka Cigugur, maneh mah moal milu ka Cigugur. Nah, ini merupakan kalimat pemberitahuan kepada lawan bicara ya, bahwa dia itu tidak akan ikut ke Cigugur. Tapi kalau jadikan penanya itu lain manehna moal milu ka Cigugur. Nah, kalau tambah lain berarti pasti ada merupakan kalimat pananya ya. Pananya. Ada Bang Bogel. Kalimat pananya. Nah, itu ya. Jadi ingat-ingat lagi ya, kalau kalimat wawaran ialah kalimat yang menunjukkan informasi kepada seseorang atau kepada lawan bicara. Kalau misalkan kalimat penanya itu ialah kalimat yang ditunjukkan untuk menanyakan ya, menanyakan sebuah informasi atau untuk memperoleh sebuah informasi. Nah, tadi gimana kalau cara bertanya? Ada kalimat tanyanya, ada naon, saha, kumaha, kunaon, sabaraha. Nah, itu ada kalimat tanya dan diakhiri oleh tanda tanya. Selain itu bisa nggak jadiin kalimat tanya? Bisa. Bagaimana caranya? Satu, menggunakan nahanya di awal. Nahanya di awal ya. Nahanya di awal. Yang kedua, mengubah intonasi kalimat ya, mengubah intonasi bicara. Yang ketiga, mengubah susunan kalimat wawaran. Yang keempat, menambah kata lain atau sanes di akhir.
Dan yang kelima, menambahkan kata lain atau sanes di awal. Nah, itu cara kita untuk bisa bertanya. Jadi ada macam-macam, ada 5 macam ya. Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kalian bisa baca-baca lagi di halaman 33 sampai halaman 33 sampai halaman 36 ya. Ya, 36 dibaca-baca lagi. Dibaca-baca lagi dan dikerjakan di halaman 36. Halaman 36 pancen 5. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Tetap sehat selalu, jaga protokol kesehatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.